Sambil nunggu buka puasa, sambil mengikuti bedah buku. Dan buku yang dibedah ini bukan sembarang buku. Wah. Lihat ini nih, sampulnya aja kayak gini. Kata orang, don't judge the book by its cover. Tapi ini covernya memang sudah serem. Covernya aja udah serem ini, Dokter Tifanya pakai samurai. Ya, ini pasti penasaran seperti apa ya bukunya ya. Jalan Samurai Akademik, dan juga buku yang kedua nggak kalah serem juga. Judulnya saja Otak Politik Jokowi. Waduh, ini apa? Seperti apa ini dalam otaknya? Orang penasaran, kok bisa ya kayak gini? Otaknya ini kayak apa nih? Baik, dalam konvers kali ini saya akan juga beri kesempatan rekan-rekan media nanti kalau ada pertanyaan ya. Tapi sebelumnya tentu kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Tifa. Ya, Mbak. Biar nggak kepanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma, abangku Mas Roy Suryo, dan sekalian media semuanya, baik media mainstream, sosmed, para YouTuber, podcaster dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat datang pada acara launching buku. Ini 2 buku sekaligus pada hari ini, alhamdulillah saya launching di tanggal 26 Februari 2026 ini. Ini angkanya juga angka yang ini ya, yang simbolik ya, 2602 2026. Pas. Ini waktunya Allah Subhanahu wa taala untuk meluncurkan 2 buku ini. Nah, saya ingin disclaimer dulu, Mbak Rama, Mas Roy ya. Jadi buku pertama yang kami launching pada hari ini judulnya adalah Jalan Samurai Akademik, Nalar Keberanian dan Tanggung Jawab Ilmiah Dr. Tifa. Ya, ini sebetulnya adalah karya dari sekelompok peneliti para ilmuwan neuroscience. Ya, jadi diantaranya ada teman-teman saya, kemudian ada mahasiswa yang sedang mengambil tesis. Jadi mereka rencananya itu melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana jalan pikiran seorang Dr. Tifa gitu ya. Dan jalan pikiran saya ini mereka jadikan sebagai bahan kajian, bahan penelitian, bahkan mungkin insya Allah akan ada beberapa tesis S2 yang akan jadi ya. Nah, menurut mereka, apa yang selama ini saya sampaikan di media, kemudian juga kajian-kajian secara akademik, itu memang menarik untuk dilakukan telaah, terutama akibat ada beberapa katakanlah komentar-komentar ya, terutama dari para termul ya Mbak Rahma ya. Ada satu termul yang mengatakan bahwa saya itu punya ilmu gaib gitu. Saya punya ilmu gaib. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah bagaimana sebuah proses berpikir yang pada buku ini saya sebut sebagai sistem teori. Jadi sistem teori itu adalah bagaimana cara Dr. Tifa ya, cara saya itu untuk mengcapture segala nomina dan fenomena yang terjadi pada 1, 2, 3 multi peristiwa yang ternyata semua peristiwa yang terjadi itu saling berkelindan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain, saling menjadi sebab akibat satu sama lain, sehingga ketika kita katakanlah sekarang ini saya sama Mas Roy sama Rismon sedang fokus kepada penelitian kami yang udah selesai ya Mas, yaitu terkait dengan ijazah Joko Widodo, dan kita lanjutkan dengan riwayat pendidikan juga ijazah anaknya dari Gibran Rakabuming itu adalah sebuah peristiwa yang ternyata tidak berdiri sendiri ya, ternyata adalah sebuah peristiwa yang berkelindan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Oleh karena itu ketika tanggal 30 April 2025 sejarah mencatat laporan polisi mantan Presiden Joko Widodo kepada warga negara Indonesia. Salah duanya adalah kami yang ada di sini, saya dan Mas Roy ya, dilaporkan polisi, dan ini udah mau ulang tahun ya. Nanti hampir setahun ya laporan polisi tersebut, diikuti oleh laporan beberapa termul lainnya gitu ya, dan kemudian kita juga mengikuti berbagai pemeriksaan. Termasuk terakhir ya, kami menjadi ahli di citizen lawsuit di Sidang Solo, di mana seharusnya lah itu
adalah sebuah tempat ya yang paling ideal bagi Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Ya, itu sebetulnya tempat yang paling ideal. Nah, kami berdua bertiga dengan Rismon menjadi ahli di situ ya. Nah, kembali kepada jalan samurai akademik ya. Kemarin pada saat CLS ya, saya menjadi ahli. Kemudian viral sekali, Mbak Rama ya, teman-teman, viral sekali sampai dengan hari ini. Viralnya penuh dengan bulian. Penuh dengan cemoohan dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah sarana yang bagus buat saya untuk memberikan penjelasan ya. Jadi ada salah seorang pengacara, penasihat hukum dari UGM ya, bertanya kepada saya tentang latar belakang pendidikan saya, dan kemudian sejurus dengan itu saya sampaikan bahwa saya memang tidak menggunakan jurnal sebagai cara saya untuk mendiseminasikan temuan-temuan saya maupun penelitian-penelitian saya. Tetapi tidak berarti bahwa saya tidak punya jurnal ya. Saya punya jurnal, tetapi saya memang fokus untuk mendiseminasi, untuk menyebarluaskan ilmu saya itu melalui buku-buku. Ya, melalui buku-buku. Ini buku berarti sudah 7 ya. Kenapa? Saya waktu itu mengatakan di sidang tersebut bahwa saya mengikuti tradisi-tradisi dari para ilmuwan terdahulu, para filsuf terdahulu, semacam Socrates, Plato dan sebagainya, yang mereka mentasbihkan ilmu mereka agar menjadi legacy, agar menjadi warisan yang nyatanya bisa bertahan sampai 2500 tahun. Itu yang saya gunakan. Makanya hari ini dengan bahagia saya meluncing buku yang ke-6, ke-7 saya. Jadi itu rupanya menjadi bahan bahan gorengan dari para termul. Nah, karena itu maka saya kalau tidak segera klarifikasi bahaya ini ya. 1, Socrates itu bukan nabi. Ya. Socrates itu bahkan orang gila ya pada waktu itu. 2500 tahun yang lalu dia itu keluyuran di pasar, bicara sendiri dan sebagainya. Tetapi di balik kegilaannya ternyata memuat kebijakan-kebijakan, ilmu dan sebagainya. Yang makin lama itu makin membuat gerah penguasa waktu itu. Ya. Nah, kemudian sampai Socrates dilarang untuk keluyuran ke pasar, dilarang untuk menyampaikan ilmu-ilmu kebijakan-kebijakannya dan sebagainya. Karena tidak mau ya, karena dia terus meyakini bahwa ajaran-ajarannya itu bermanfaat bagi masyarakat, maka dia terus menjalankan kebiasaannya untuk berkeliling ke pasar-pasar, bercerita kemanapun dan sebagainya. Sampai kemudian dihukum. Hukumannya tidak tanggung-tanggung oleh penguasa waktu itu, disuruh minum racun ya. Jadi kalau kita melihat sebuah rangkaian peristiwa yang dialami oleh Socrates ya, itu sama dengan kami gitu loh ya. Kegilaannya ya sama. Kegilaan kami ya untuk terus menyebarluaskan kebenaran ya. Ketika kami sudah ditersangkakan, kami nggak berhenti untuk keluyuran ke sana kemari, terutama Mas Roy, keluyuran dari satu media ke media yang lain, dari satu, ya kan? Kami tidak surut langkah kami, tidak kemudian jadi sembunyi, tidak kemudian jadi takut, tidak kemudian jadi berhenti, malah buku Jokowi's White Paper sudah beranak pinak sekarang ya. Ini adalah buku yang kedua yang saya launching pada sore hari ini, ya. Saya menuliskan lagi penelitian saya dengan objek utama otaknya Jokowi. Nah, kalau nggak gila kan nggak kayak gini kan? Sudah ditersangka, sudah dikriminalisasi ya. Saya masih terus. Kenapa? Karena memang ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat. Dan sekali lagi, mengapa saya menggunakan media buku? Karena beda dengan jurnal ya. Jurnal itu membutuhkan waktu lama untuk sampai kemudian temuan penelitian atau temuan ilmiahnya itu bisa dibaca oleh orang. Dan kita tahu siapa yang membaca jurnal, ya cuma kalangan terbatas ya. Tetapi jika buku ya, buku ini yang membaca semua orang.
Sehingga apa yang menjadi pelajaran maupun ilmu yang berada di buku ini dengan cepat bisa tersebar. Saya membuat sebuah survei algoritmik ya tentang bagaimana persebaran dari buku yang selama ini sudah saya tulis, dan salah satu dan akan salah duanya itu bersama dengan Mas Roy Suryo dan Rismon ya. Pertama yang sudah kita luncurkan yaitu buku Jokowi's White Paper ya. Asumsinya bahwa satu buku itu akan dibaca minimal 1.000 orang ya. Berarti kalau 1.000 buku sudah 1 juta orang ya kan. Kalau 10.000 buku sudah berapa? 10 juta orang, itu buku ya. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca buku akan menjadikan orang yang mendengarkan sebagai muridnya, dan nanti siapa yang mendengarkan itu akan menceritakan lagi kepada orang lain. Dan mungkin itu salah satu yang bikin mereka ketakutan ya Mas. Sehingga ketika peluncuran buku Jokowi's White Paper kita sudah jalankan 28 Agustus 2025 di tempat ini juga. Kita sudah sampaikan waktu itu kami akan bergerak kepada buku kedua kami bertiga yaitu Gibran's Black Paper ya. Ini sudah ongoing. Nah kemudian ternyata peningkatan status kami ya, jadi terlapor, jadi tersangka. Jadi kan buku ini sangat menakutkan ya. Buku sangat menakutkan, lebih daripada jurnal. Kenapa jurnal saya bilang tidak menakutkan? Yang baca terbatas. Hanya peneliti-peneliti yang ingin tahu tentang topik padat. Tapi kalau buku ya, saya mengharapkan bahwa inilah saatnya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui buku ini. Dan alhamdulillah ternyata ya Mas Roy ya, kita sudah riset juga ya. Sejalan dengan kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper, maka diikuti oleh banyak penulis-penulis yang lain loh, yang selama ini dikatakan bahwa buku itu yang baca minim atau yang baca cuma sedikit. Orang Indonesia itu tidak suka membaca buku, salah besar. Dari sejak dulu saya mengatakan itu salah besar. Persoalannya cuma nggak banyak buku berkualitas. Nah makanya saya insya Allah bersama dengan sahabat-sahabat semuanya terus bertekad untuk membuat buku-buku yang berkualitas ya. Nah kemudian mengapa para ilmuwan neuroscience ini ya, ini saya verifikasi ya, confirm gitu ya. Jadi boleh dibilang ini adalah karya bersama untuk Jalan Samurai Akademik ya. Kenapa samurai? Ya karena saya mau sampaikan bahwa peneliti, ilmuwan, akademisi seperti kami ini seperti samurai, jalan sunyi, penuh dengan risiko ya. Penuh dengan, kalau samurai yang berisiko adalah kematian selalu membayangi gitu ya. Nah kalau kami ternyata penjara membayangi kan gitu ya. Jadi makanya mengapa para peneliti mengatakan saya ini seperti melakukan jalan samurai ya, melakukan jalan samurai ya. Nah samurai itu adalah prajurit yang memiliki tuan ya, bedanya sama ronin. Kalau ronin itu prajurit tidak punya tuan, jadi dia tergantung siapa yang bayar gitu ya. Nah kalau samurai itu punya tuan. Nah tuan kami bukan orang, tuan kami adalah ilmu pengetahuan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena jalan samurai kami adalah ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan mengizinkan kesalahan. Tetapi yang berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan dari kemungkinan ada kesalahan pada penelitian kami, ya para peneliti yang sama, ilmuwan yang sama, atau guru-guru kami, bukan termual, bukan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, karena itu maka sejak kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper, kemudian juga saat ini, hari ini kami meluncurkan buku Jalan Samurai Akademik dan buku Otak Politik Jokowi, maka kami mengundang para ilmuwan, para peneliti, para akademisi, silakan mengkritisi karya-karya kami. Silakan membedah karya-karya kami. Silakan untuk mengupas habis-habisan karya-karya kami melalui sebuah institusi yang namanya lembaga penelitian, simposium, seminar. Maka dengan senang hati
bersama dengan acara konferensi ini kami sampaikan juga, kami mengundang para akademisi, kami mengundang universitas-universitas, ya institusi-institusi formal ilmiah untuk bersama dengan kami. Kita diskusi, kita berdebat secara formal ilmiah. Bukan melalui kemudian malah dijadikan seperti Sokrates 2500 tahun yang lalu. Bukannya kita gembira, kita mundur 2500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu Sokrates hidup kok terjadi sama seperti hari ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat ironis, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya beranjak kepada buku yang kedua, ya. Jadi untuk buku yang pertama, sebelum saya akhiri, saya mau katakan bahwa saya Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku. Ya, sekarang ini ada 40 draft buku yang ada di laptop saya ini. 40 ya. Ini sudah bertelur 3 sebentar lagi Gibran's Black Brain, ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan, ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW, ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos, ya, itu adalah memori yang bersifat menetap, ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini, ya. Itu kan menarik, ya. Ya kan? Seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Itu kan luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu, ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi, sebagian ini sudah saya tuliskan di dalam buku Jokowi's White Paper. Jadi ini mungkin juga kalau ada pembaca yang bertanya, loh ini 3 bab ada di buku Jokowi's White Paper. Iya, tapi saya berikan enhancement, tambahan. Ditambah ada 4 bab baru, ya. Dan yang menarik adalah
ada satu bab yang saya khusus membedah otaknya Termul. Membedah otak Termul. Karena saya mungkin sama dengan masyarakat Indonesia ya. Kita sudah mati-matian ya, artinya sudah dengan segenap kepengetahuan kita memberikan informasi, kok ya masih percaya gitu loh. Itu kan bingung kita kan. Nah kalau otak Termul itu tidak dibedah ya kita nggak ngerti. Ternyata memang betul bahwa ketika kita membedah otaknya Termul baru kita mendapatkan pemahaman ya mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja. Kok bisa gitu loh. Mereka itu loyalnya udah luar biasa gitu ya. Itu ternyata ada kerusakan pada otak Termul itu ya. Nah kemudian pada bab pungkasan itu saya juga mengatakan ya neuropolitika dan masa depan analisis kepemimpinan politik. Jadi gini, Indonesia ini harus diselamatkan secara politik ya menggunakan ilmu otak karena masyarakat Indonesia sudah dirusak otaknya 10 tahun. Karena itu cara untuk memperbaiki ya dengan cara perbaikan otak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah perbaikan otak politik ya, supaya tidak terjadi lagi nanti kejadian-kejadian seperti ini di masa depan ya. Jadi demikian mudah-mudahan menjadi ingin membaca buku saya baik buku Jalan Samurai Akademik ya maupun Otak Politik Jokowi. Nah itu Bang Rismon udah datang. Bang sini Bang. Ya, baik mungkin Mas Roy bisa menambahkan. Oke. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari saya mengundang sahabat kami ya, Bang Rismon Sianipar untuk ke depan. Selamat datang juga untuk beberapa tokoh, Prof. Henry Subiakto yang barusan datang ya. Pejuang kita yang harus kita bela juga, Pak Rudi Kamri ada juga di depan ya, ini juga lagi berjuang. Pak yang tadi sudah pada aja. Kemudian ada Komisaris Jenderal Polisi Pak Ugrosino, Pak Narko tadi juga sudah rawuh. Terima kasih atas kehadiran semua nih pejuang-pejuang kita semuanya. Pakar intelijen juga ada. Ya, oh Pak Bianto juga rawuh, purnawirawan kita, Pak Slamet Subianto, ya. Ya, Rismon silakan ke depan, ya. Mungkin Mas Dul bisa dibantuin kursi ke depan. Sama saya tidak lupa untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kami adalah satu, kita adalah satu. Selamat datang dan terima kasih untuk Bu Kurnia Tri Royani, pejuang wanita kita, ya. Kemudian Mas Rustam Effendi ya, yang juga membersamai. Pak Rizal mungkin masih di Bandung. Ibu-ibu dari tim yang selalu ikut berjuang bersama kami semuanya juga ada. Dan bapak-bapak lain dengan segala hormat mungkin belum bisa saya sebutin satu-satu, nanti mungkin Mas Refli bisa nyebutin satu-satu siapa yang ada ya. Gitu. Terima kasih juga. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari Kamis ini ya 26 Februari 1976 saya jadi ingat tahun lahirnya Dr. Tifa soalnya ya. Kita ada satu rahasia yang tadi belum disampaikan oleh Dr. Tifa, tapi sebenarnya ini bukan rahasia karena disampaikan kemarin pada saat pembukaan sidang CLS di Solo. Yaitu ketika Dr. Tifa ditanya, tanggal lahir kapan? Tanggal lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi keperucut saya udah bilang 72 ya. Jadi selamat ulang tahun sahabat saya, adik saya Dr. Tifa yang luar biasa.
samurai kita yang hari ini sekaligus mengajak teman-teman semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nanti juga akan berbuka puasa bersama-sama di tempat yang sangat bagus ini di Laraseta. Amin. Nah, dua buku yang ada di hadapan kita, yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga kata pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya. Itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Kiva ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan, ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi White Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian gak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian secara terpisah tapi menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Rismon. Dr. Rismon. Nah ini buku yang ditulis oleh Dr. Rismon, Gibran Endgame. Silahkan dibeli juga, ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rismon, ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan jelek-jelek gini, saya brand ambasadornya, ya. Ya itu ya Gibran Endgame. Nanti setelah Dr. Tifa menuliskan Gibran Black Brain, ya, insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter. Jadi bagian dari Black Paper. Nah itu ya. Sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Rismon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Sokrates. Siapa itu Sokrates? Sokrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadinya mengembara. Sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu-ilmu filsafat barat. Nah, perjuangannya Sokrates ini adalah ayahnya namanya Sophonikus, ibunya namanya Pherenetid, ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus, ya. Iya, memang namanya Meletus dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara tapi disebut hemlock. Racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock Sokrates, nah itulah dia adegan dia minum racun ketika dia mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya. Kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadila, ya. Maaf ada saya sebut 6 karena yang 2 sudah jadi tuyul, ya. Nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kita tetap berjuang bersama. Terus nanti, izin ya Dr. Tifa, nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebutkan oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerus ini. Meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi, ya gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah ini kaos hari ini adalah, nah ini ya, kontroversi ijazah ya tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Rismon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Pak Resri dan Pak Rostam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Baik, terima kasih Mas Roy. Jadi sekarang saya mau sampaikan ya. Jadi, hai. Selamat datang Kang Mas Rocky Group. Luar biasa Kang Mas. Siap. Udah duduk. Nah, antar dia harus. Izin ya. Jadi tadi terima kasih banyak Abang Dir. Ya. Jadi memang saya mau sampaikan bahwa tradisi buku ini selain tradisi sudah ribuan tahun ya, seperti Socrates, Plato dan kawan-kawan yang saya ikuti ya. Ada sebuah tradisi juga yang kemudian saya genapi ya, bahwa sebagai umat Islam khususnya saya ya, memang kita itu dimandatkan untuk memiliki spirit sebagai ulil albab. Ulil albab itu cendekiawan ya. Itu bukan sebuah kesombongan, bukan, itu amanah. Tugas kita sebagai manusia itu memang kita harus mencapai kepada ulil albab. Ya, sebagai cendekiawan. Di mana integrasi berdasarkan kitabullah itu adalah bahwa kita harus melakukan 3 hal. Ya. Tafakarun, tazakarun, dan takmalun. Ya, kita selalu berpikir, kemudian kita selalu berzikir, ya, refleksi atas nilai-nilai ketuhanan di dalam ilmu kita, itulah yang membuat kita takut melakukan kezaliman. Ya, kita terus lurus untuk menegakkan kebenaran, dan takmalun, yaitu mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam tindakan nyata. Itulah ulil albab. Saya nggak katakan bahwa saya adalah ulil albab. Saya berjuang menuju ke situ, berjuang menjadi ulil albab, itu ya. Nah, kemudian saya menggunakan 2 konsep, ya, yaitu rausan fikir dan rausan domir. Bagaimana kita mengintegrasikan antara dunia dan akhirat, bagaimana kita mengintegrasikan antara manusia dengan alam semesta, dengan Tuhannya. Jadi itu yang kemudian ketika kita jalankan itu dengan sepenuh jiwa raga kita, takut itu nggak ada. Gitu. Takut itu nggak ada. Karena yang ada di depan kita itu adalah bagaimana kita dengan ilmu yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu kita terus berjalan apapun. Sekarang masa kita takut? Nggak ada. Socrates saja berani minum racun, gitu kan? Ya kan? Makanya sebetulnya kemarin waktu guru kita Profesor Din Syamsuddin itu menjadi ahli, kan beliau udah katakan, kalau saya salah, kami salah, paling-paling pencemaran nama baik 9 bulan. Tapi kalau yang kita lakukan benar, dia terancam 10 tahun. Jadi siapa yang takut? Kita atau dia? Kan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepuk tangan dong sekali lagi ya. Ini saya terus terang bangga ya kali hari ini karena duduk di samping Socrates dan Socrateswati. Sebelah kiri saya ini juga Socrates ini juga kan. Socrates Tebet. Bukan Socrates Sentul ini, Bojong Koneng. Baik, itu artinya Dokter Tifa sudah siap minum racun nih. Ya, minum racun di sini maksudnya artinya ya, jika sudah tidak bisa bersuara lagi, menyuarakan kebenaran, itu bagaikan minum racun itu ya bagi seorang ilmiah. Makanya jadi samurai. Karena kalau dilihat di buku ini, Jalan Samurai Akademik, nalar, keberanian, dan tanggung jawab ilmiah, begitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu alasan tadi nulis buku ya, biar bisa dibaca semua orang termasuk Termul, begitu ya. Tapi apakah Termul membaca? Nah itu pertanyaannya. Apalagi buku yang kedua, Otak Politik Jokowi, katanya bukan hanya otak Jokowi saja yang dibedah, nanti juga otak Termul katanya. Wah, tapi kayaknya ada yang kurang Dokter Tifa. Kalau Termul itu bukan otaknya yang dibedah, kantongnya.
atau dompetnya. Nah itu baru ketahuan kenapa bisa sampai konyol seperti itu. Termul yang dibedah dengkulnya. Jangan dengkulnya. Baik, ini selanjutnya saya nanti ada Rocky Gerung juga ya di acara selanjutnya. Tapi ini Bang Rismon dulu nih ya, silakan Bang Rismon. Selamat sore menjelang buka puasa. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang sebenarnya saya tidak layak ada di sini sebenarnya. Ada Pak Ugro dan lainnya. Ya, seharusnya yang lebih layak di sini. Ya, tetapi karena diminta. Halo, halo. Cek. Tes. Ya, tes. Nah, di dua buku yang dipublish oleh Bu Tiva ini, ya, saya hanya bisa mengomentari yang pertama, yang otak politik gitu ya. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah-olah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tiva. Padahal, ya, kalau kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia. Ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri. Ya, sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe. Ya, jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan politik, itu orang yang kurang update atau kudate. Ya, dari sidang CLS kemarin, begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full, ya sidang CLS terkait keahliannya Bu Tiva. Nah, saya kira ya di buku ini ya betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, itu bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Gak masalah. Waktu saya ngomong malah mati. Ya. Tes udah. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia.
Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang. Terus berkembang. Sampai saat ini bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya sistem matematika, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah, polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini enggak ngomong tentang Tito ini, Mas. Ya, jadi hanya karena ilmu ini baru yang bahkan saya yang mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak, itu nggak ada landasan ilmiahnya. Karena ini sesuatu yang baru, harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak. Itu tidak ilmiah. Kan begitu dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah. Tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya. Bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita, di meja penyidikan itu, harus kita tulis istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya penyidik kita kan, ya karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini, ya kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi. Maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi. Ya, inilah ya, kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur ya untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini ya, kita selesai konversi ini, tapi langsung kita lanjut ya ke acara bedah buku.
Karena narasumbernya sudah datang, ini pemantiknya Rocky Gerung. Kemudian nanti dilanjutkan juga dengan diskusi dengan para tokoh, diberi kesempatan juga untuk mungkin bicara. Karena kita akan juga sambil ngabuburit ini ya. Sekarang sudah jam 5, aroma kebuli sudah menyengat. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan Rocky Gerung. No respond, no omon-omon. Maksudnya no respond, no kemon itu. Karena dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku setiap kali berapa hari lalu Otak Politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh Desmond tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa diurai, dianalisis, periksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya ini temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio. Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan, otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja? Kalau kita lagi puasa, secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dok, benar? Nggak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Udah 30 tahun saya puasa. Kirain bayar fidya. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa, itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak semua orang yang berpuasa jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa Solo. Solo itu bukan nama kota. Nama ganti self. Solo sendiri itu. Gue mesti cari akal supaya nggak kena deli. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu keingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda, Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya, bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir.
Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics. Saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus, mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja tuh. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis. Jadi gobloknya, bukan gobloknya nih, tololnya kasus tololnya, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Jadi teman-teman, saya dari awal saya anggap ini persidangan yang ngaco. Apalagi kalau kita terangkan, memang yang dituntut apa? Ijazah Jokowi bukan. Siapa yang nuntut Jokowi buktikan ijazahnya? Jokowi bisa bilang, ya ijazah palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Saya kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya, seorang perempuan tuh. Terjadi hubungan seksual. Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual. Benar gak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang gak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral tuh gak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya ya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Di mana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau adalah pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Nah, sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dungu itu.
Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismon, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy. Itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismon, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini udah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi Termul juga berpikir jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih. Luar biasa tadi ya Ustadz Rocky Gerung. Amar ma'ruf nahi mungkar katanya.